Halo anak-anak, sebelum perkenalan kita explain dulu, yaitu tepuk puasa. Yang pertama itu tidak makan, tidak minum, tidak batal, prok, jaga hati, jaga mulut, jaga mata, prok, Quran terus dibaca sambil menunggu buka, tarawih bangun sahur, jangan lupa puasa. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Putri Indira dengan nomor NIM 204240007. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, saya di sini akan memaparkan materi tentang mengajarkan puasa dan moderasi beragama dalam di kelas TK atau RA. Nah, apa sih itu puasa? Puasa adalah ketika kita menahan diri dari makan dan minum dari pagi sampai sore. Puasa dilakukan oleh umat muslim selama bulan Ramadan. Nah, mengapa sih kita harus berpuasa? Kita berpuasa karena ini adalah cara kita untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah. Selain itu, puasa juga mengajarkan kita untuk bersabar dan bagaimana rasanya jika tidak memiliki makan. Selain dalam Islam, puasa juga ada dalam agama lain, anak-anak, seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan yang terakhir Yahudi. Nah, Kristen seperti puasa prapaskah atau puasa pribadi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, kalau Hindu seperti puasa yang dilakukan pada hari-hari tertentu seperti Ekadasi atau Navratri sebagai bentuk pengendalian diri dan ibadah. Nah, sedangkan Buddha puasa uposatha untuk pengendalian diri dengan tidak makan setelah tengah hari sebagai bagian dari disiplin spiritual. Nah, yang terakhir itu Yahudi sebagai hari pertobatan. Nah, dari sini kita bisa mengajarkan bahwa puasa adalah praktek universal yang memperkuat nilai spiritual dan sosial. Nah, di sini ada macam-macam puasa. Yang pertama itu puasa wajib. Puasa wajib, puasa yang harus dilakukan dan memiliki konsekuensi jika ditinggalkan. Contohnya puasa Ramadan, dilakukan selama bulan Ramadan dan terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, yang kedua ada puasa qadha. Puasa qadha mengganti puasa Ramadan yang ditinggal karena uzur. Puasa nazar dilakukan jika seseorang berjanji atau bernazar untuk berpuasa dalam kondisi tertentu. Nah, terus ada puasa kafarat, puasa yang sebagai bentuk denda atas pelanggaran tertentu. Nah, yang kedua ada puasa sunnah. Puasa sunnah yang dianjurkan dan berpahala jika dikerjakan. Contohnya seperti puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid,
puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Asyura, dan puasa Daud. Nah, selanjutnya ada moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara beragama yang tidak ekstrem, tidak terlalu keras atau radikal, dan tidak terlalu longgar atau liberal. Prinsipnya adalah keseimbangan, toleransi, dan menghargai perbedaan. Mengapa moderasi beragama penting? Moderasi beragama membantu kita untuk hidup damai dan rukun dengan semua orang. Dengan menghargai perbedaan, kita bisa saling belajar dari satu sama lain dan hidup bersama dengan bahagia. Nah, selanjutnya ada prinsip moderasi beragama. Ada 4. Yang pertama tasawuf, tasamu, tawazun, dan iktidal. Nah, yang pertama tasawuf itu jalan tengah, tidak fanatik tetapi tetap teguh dalam keyakinan. Nah, yang kedua itu tasamu atau toleransi, menghormati perbedaan keyakinan dan budaya. Yang ketiga ada tawazun atau seimbang, yang artinya mengutamakan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nah, yang keempat iktidal atau adil, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, hubungan puasa dan moderasi beragama itu, yang pertama, puasa melatih kesabaran yang membantu seseorang lebih toleran dalam menghadapi perbedaan. Nah, yang kedua, puasa mengajarkan empati sehingga seseorang lebih memahami orang lain termasuk yang berbeda keyakinan. Nah, yang terakhir itu puasa menguatkan kontrol diri, mencegah sikap fanatik atau ekstrem. Jadi, puasa dan moderasi beragama adalah 2 konsep penting dalam kehidupan beragama yang bisa diajarkan di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari anak-anak hingga mahasiswa. Yang pertama, puasa. Puasa memiliki makna dan tujuan. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga melatih yang pertama kedisiplinan, kesabaran, empati sosial, dan yang terakhir ketakwaan. Nah, yang pertama itu kedisiplinan, seperti mengatur waktu, makan, dan ibadah. Yang kedua kesabaran, mengendalikan emosi dan hawa nafsu. Yang ketiga empati sosial, itu seperti merasakan bagaimana rasanya orang yang kurang beruntung. Yang terakhir itu ketakwaan, seperti melatih ketaatan kepada perintah agama. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.